Halo, baik. Di sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri. Saya Teresia Doni, NIM 230609234. Lalu teman yang selanjutnya Alvin Maesa Putra, NIM 230609215. Lalu selanjutnya Andrew Robert, NIM 23062308092116. Lalu selanjutnya Mia Safira, NIM 230909228. Lalu selanjutnya Novertus Pratama, NIM 230909229. Lalu selanjutnya Rocky Muhammad Wibowo, NIM 230909231. Selanjutnya Stanley Susya Putra, NIM 230609233. Lalu yang terakhir Fajar Tulistiwa, NIM 230609235. Mata kuliah Mobile Computing, dosen pengampu Leonardo Henry Ribeiro ST MCom. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan aplikasi pengingat sholat. Nah, langsung saja yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Di era digital seperti sekarang, banyak orang yang hampir setiap hari beraktivitas di depan layar, baik itu laptop maupun handphone. Kesibukan ini seringkali membuat seseorang lupa atau terlambat menjalankan sholat tepat waktu. Dari permasalahan tersebut, kelompok kami berinisiatif membuat sebuah aplikasi dashboard yang ringan, mudah digunakan, dan bisa diakses melalui browser tanpa perlu install aplikasi tambahan. Harapannya, aplikasi ini menjadi pengingat ibadah yang membantu pengguna tetap disiplin menjalankan sholat di tengah aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan aplikasi. Tujuan utama dari aplikasi ini ada 4, yaitu yang pertama memberikan informasi jadwal sholat harian secara jelas. Yang kedua menyediakan pengingat azan otomatis. Yang ketiga menampilkan tanggal Hijriah dan Masehi. Dan yang keempat memberikan pengalaman pengguna yang sederhana dan nyaman. Baik, selanjutnya yaitu ada teknologi yang digunakan. Aplikasi ini dibangun menggunakan aplikasi Exam dan Visual Studio Code atau PCS Code dengan beberapa teknologi utama, yaitu yang pertama PHP. Digunakan untuk mengelola session login pengguna dan menghitung tanggal Hijriah. Untuk yang kedua HTML sebagai kerangka atau struktur tampilan aplikasi. Yang ketiga yaitu CSS untuk mengatur tampilan visual seperti warna, layout, dan desain dashboard. Nah, untuk yang keempat yaitu ada JavaScript. Nah, ini untuk mengatur logika, waktu sholat, alarm azan, dan interaksi pengguna. Kombinasi teknologi ini memungkinkan aplikasi berjalan langsung di browser dengan performa yang ringan. Slide selanjutnya yaitu ada fitur utama aplikasi. Yang pertama ini ada login nama pengguna. Untuk yang kedua, jadwal sholat harian. Dan yang ketiga, alarm azan. Untuk yang keempat, informasi waktu sholat. Untuk yang kelima, tanggal hijriah dan Masehi. Dan yang keenam, deteksi lokasi. Fitur-fitur ini kami rancang agar pengguna bisa langsung mendapatkan informasi ibadah dalam satu tampilan. Nah, baik,
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tampilan aplikasi. Yang pertama ada tampilan awal aplikasi, yang kedua ada tampilan login, dan yang ketiga ada tampilan dalam atau dashboard. Baik, langsung saja penjelasan berikutnya. Penjelasan tentang aplikasi. Yang pertama ada tampilan awal aplikasi. Pada tampilan awal ini, yang pertama ada pengguna akan melihat ikon aplikasi dan judul aplikasi. Yang kedua, desain dibuat sederhana dan bersih supaya pengguna langsung paham fungsi aplikasinya. Yang ketiga, warna latar bernuansa Islami untuk memberikan kesan tenang dan nyaman. Tujuan dari tampilan awal ini adalah yang pertama, memberikan kesan pertama pada pengguna. Yang kedua, menjelaskan secara singkat bahwa aplikasi ini adalah pengingat waktu sholat. Yang ketiga, mengarahkan pengguna untuk melanjutkan ke halaman login. Baik, penjelasan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan login. Pada halaman login, yang pertama pengguna diminta memasukkan nama. Yang kedua, tidak menggunakan password agar lebih sederhana dan cepat. Ketiga, setelah nama diisi, pengguna bisa langsung masuk ke dashboard. Untuk fungsi dari halaman login ini atau fungsi yang terdapat di halaman login ini yang pertama, untuk mengenali pengguna yang sedang menggunakan aplikasi. Kedua, nama yang dimasukkan akan digunakan untuk sapaan personal di halaman dashboard. 3. Membuat aplikasi ini terasa lebih interaktif dan ramah. Dan halaman login ini didesain atau dibuat menggunakan ada 3 jenis. Yang pertama itu HTML untuk membuat struktur formnya. Kedua ada CSS untuk tampilan visualnya. Yang ketiga itu ada PHP session yang dimana untuk menyimpan nama pengguna agar bisa digunakan di halaman berikutnya. Untuk contoh tampilan halaman loginnya itu ada di sebelah kiri. Selanjutnya itu ada tampilan dalam atau tampilan dashboardnya, yang dimana di halaman dashboard ini semua fitur utama aplikasi ditampilkan. Antara lain yang pertama itu informasi pengguna. Informasi pengguna ini menampilkan sapaan, halo, nama pengguna, memberikan kesan personal dan interaksi langsung dengan pengguna. Yang kedua, informasi lokasi. Aplikasi ini mendeteksi lokasi pengguna jika diizinkan. Lokasi ditampilkan dalam bentuk nama wilayah atau kota. Yang ketiga itu ada tanggal Hijriah dan Masehi. Menampilkan 2 jenis tanggal sekaligus. Tanggal Hijriah dihitung menggunakan logika PHP. Sangat berguna untuk keperluan ibadah dan penanggalan Islam. Yang keempat, keterangan waktu salat. Menyebutkan teks seperti menjelang subuh, waktu zuhur, telah lewat isya. Keterangan ini berubah otomatis sesuai waktu pengguna. 5. Jadwal salat harian. Menampilkan jadwal imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya disusun dalam bentuk kartu agar mudah dibaca. Kemudian yang keenam itu ada alarm azan. Setiap waktu sholat memiliki tombol alarm. Alarm bisa diaktifkan atau dimatikan oleh pengguna. Jika aktif, maka azan akan berbunyi otomatis saat masuk waktu sholat. Kemudian fungsi dashboard ini yaitu pertama itu menjadi pusat informasi ibadah, membantu pengguna tidak terlambat sholat, menyediakan semua fitur dalam satu tampilan. Baiklah, selanjutnya kawan saya akan menjelaskan untuk dari codingan untuk aplikasi pengingat sholat ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan codingan yang telah kelompok kami buat. Nah,
Di sini kita membuatnya melalui Visual Code. Dan di sini kita masukkan folder utama kita, yaitu pengingat sholat. Nah, di sini terdapat 3 hal yang penting, yaitu ada dashboard PHP, indeks PHP, dan login PHP. Nah, di login PHP ini adalah tampilan kita untuk masukkan nama sebelum memulai aplikasi, dan indeks ini adalah tampilan awal aplikasi, dan dashboard ini adalah isi dari setiap aplikasi yang telah kami buat. Nah, dan di sini juga ada file aset yang berisi audio azan, yaitu audio yang kami gunakan di aplikasi, CSS untuk mengatur setel atau merapikan aplikasi, dan IMG ini untuk tampilan seperti logo dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi yang sudah kami buat dan menjalankannya di browser. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi yang kami buat. Langsung saja di sini untuk memulainya kita klik start. Nah, di sini adalah tampilan selamat datang dan tampilan login juga. Cukup masukkan nama kita. Nah, setelah masuk di sini ada tampilan isinya atau tampilan dashboard dari aplikasi kami. Nah, di sini ada lokasi. Nah, ini sedang mendeteksi, mungkin agak lama sedikit. Di sini ada keterangan azan menjelang zuhur. Di sini ada juga arah kiblat. Di sini juga ada tanggal Masehi dan tanggal Hijriah. Dan di sini ada keterangan halo pengguna. Nah, di sini ada alarm azan yang dapat diatur sedemikian rupa. Berhubung ini belum azan, jadinya tidak bisa mencoba. Nah, mungkin segitu saja dari aplikasi yang telah kami buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan proses pembuatan aplikasi, jadwal sholat, dan pengingat azan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berhasil menampilkan fitur utama seperti login pengguna, informasi waktu sholat, keterangan azan berdasarkan waktu, tanggal Hijriah dan Masehi, serta tampilan lokasi pengguna. Dalam proses pengembangan, kami menyadari bahwa pengembangan aplikasi berbasis web ini tidak hanya tentang tampilan, tetapi juga sangat bergantung pada logika pemrograman, khususnya pada penggunaan JavaScript. Beberapa fitur ini seperti alarm, azan, dan pengingat kiblat masih mengalami keterbatasan. Namun, hal tersebut justru menjadi bagian dari proses pembelajaran kami. Keterbatasan melalui proyek ini, kami memperoleh pengalaman langsung dalam yang pertama, menggabungkan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Yang kedua, mengelola logika, waktu, dan interaksi pengguna. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dan error secara bertahap. Yang keempat, bekerja sama dalam tim untuk membangun sebuah aplikasi sederhana namun fungsional. Secara keseluruhan, aplikasi ini dapat digunakan sebagai media pengingat waktu sholat, dan kedepannya masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut agar fitur-fitur menjadi lebih lengkap dan akurat. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian.